ke Menko Pangan ini menurut saya adalah sebuah terobosan ya. Karena seingat saya, tolong saya dikoreksi kalau keliru. Iya. Katakanlah sejak era Orde Lama sampai sekarang baru sekarang ada Kementerian Pangan yang itu setingkat Kemenko gitu ya. Dan itu adalah salah satu bentuk Keseriusan. komitmen. Jadi saya kan kalah terus ini sama Pak Prabowo, baru ini menang. Oke. Ada kesempatannya baru sekarang ya. Iya baru ini Pak menang. Menko. Ya sabar nunggu itu karena punya tugas ini sebetulnya. Oke. Ya janji kita itu Bapak pimpin langsung kita suasembada pangan. Itu janji kita. Nah, gimana Pak ceritanya Pak waktu Pak Zul kan di kabinet bukan barang baru buat Pak Iya. Zul. Nantinya ketika Menko Pangan apa Pak pembicaraan dengan kalau boleh cerita Pak Jadi dengan Pak Prabowo, waktu kita backgroundnya dukung apa? pertama dulu kita Bapak pimpin langsung ya Pak. Kita harus suasembada pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Karena kami tahu data ya. Dulu kan petani itu punya kebun, punya sawah. Sekarang petani itu berubah 70% jadi buruh tani kan. Iya. Ya, zaman Orde Baru kan Pak tidak ada di dusun-dusun itu, kampung-kampung itu yang sampai orang kota masuk. Ya. Ya, karena itu basis pertanian kita. Nah, sekarang kan orang jadi buruh Pak. Pengusaha-pengusaha masuk sampai ke dusun-dusun sekarang. Gitu. Tentu bayangkan Pak, kalau 30-40 juta orang dia jadi buruh tani, dia kehormatan itu ada di mana? Ya, Kan? Kita kan Pak kalau rakyat kita itu kita biasakan, ya memang penting ya kita bagi sembako, kita kasih uang, ya kan. Tapi kan kita nggak bisa melatih rakyat kita jadi peminta-minta Iya begitu. itu dan itu karitatif kan Pak, nggak menyelesaikan persoalan Enggak, sebenarnya. karena itu Pak menjadi nanti mereka berhayal menjadi orang kaya, akhirnya berkembang judi, ya kan. Terus semangat tarungnya nggak ada. Saya bilang kita rakyat kita kalau mau maju mesti kerja keras. Kalau mau anakmu sekolah bagus kerja keras. Jadi jangan kasih bansos saja gitu Pak. Ya. Diperdayakan juga ya. Untuk 1-2 oke, maksudnya itu sementara boleh lah. Tapi Tapi setelah jangka itu, panjangnya harus disiapkan kemandirian. Filosofinya itu harus kerja keras Pak. Tidak ada dong kemajuan, kesuksesan tanpa kerja keras kan nggak ada. Nggak ada dong Mas Yogi. Pak, nggak ada. saya tertarik Pak waktu Pak Menko menyampaikan bahwa dalam soal pangan kita ini tertinggal 30 tahun. Iya, 30 tahun hanya ngurusin demokrasi, Demokrasi. dan, Infrastruktur. dan infrastruktur, Pak. Sekarang Yang infrastruktur nggak apa-apa tuh, nggak Iya. bahaya, Pak. maksudnya satu ya. Yang bangun pupuk siapa sih? Pabrik pupuk Pak Harto. Oke. Irigasi Pak Harto dan Harto. Belanda. Iya. Ya kan? Apalagi Bulog Pak Bulog. Harto. Apalagi ya? Pertanian. Ya hampir semua lah Pak. Ya. Ya gitu ya. Peninggalan Pak Harto. Nah, memang kita jam Pak Habibie 2 tahun. Ditolak walaupun bagus. Wah, itu luar biasa demokrasinya. Zaman pilihan MPR kan, Pak Mega yang menang PDI, yang jadi presiden Gus Dur. 5 tahun Pak kan gaduh nggak karu-karuan. Ya. Tapi ini bagi yang 40 tahun ke atas ya. Kalau yang muda-muda mungkin mesti baca. Baca-baca lagi. Betul, Ini kan Pak. udah 29 tahun. Betul, ya. saya juga agak kurang paham nanti karena saya di Sok muda dia, Pak. Ya, itu udah berapa tahun? Kita 8 tahun ya sama prosesnya kan. Baru masuk ke Pak SBY. Pak SBY kan surplus demokrasi juga. Ya, Sapi kebo bisa demo, Pak. Kita undang-undang pemilu, undang-undang partai politik itu aja kan. Baru yang tenang ini sebenarnya Pak Jokowi. Tapi kan top prioritinya kan infrastruktur. pertanian diperhatikan bukan enggak? Tapi yang paling utama infrastruktur. Ya tembus jalan Jakarta, Surabaya, Trans Jawa tembus. Ya. Sumatera itu kok mau jam Bung Karno kan nggak jadi-jadi. Jadi dari Lampung sampai ke Aceh gitu itu juga luar biasa. Irigasi juga ada ya di Ada Pak, pemerintahan karena irigasi dibagi Pak, kan gini. Irigasi itu ada kewajiban bupati, seperti jalan kan, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan jalan daerah. Dan jalan kewajiban pemerintah daerah itu hampir 60-70%. Iya. Nah itu yang tidak Pak Zul kan menargetkan dalam 2 tahun kalau nggak salah ya, kita akan Presiden perintah 4 tahun, 2029, 4 tahun, sidang kabinet maju 2028, begitu beliau keluar negeri maju lagi 2027. maju 2 tahun ya. Iya. Nah sementara kan tadi Pak Zul sempat mengatakan bahwa hari ini banyak problem di pertanian kan, mulai dari alih fungsi lahan, Ruwet Pak. regenerasi petani misalnya. Pupuk datang kalau mau panen, bahkan mau tanam dong. Iya. Irigasi 2 juta.
yang tidak terbangun dan lain. Belum dibangun bahkan. Jadi masih tak ada hujan Bendungan gitu ya? bangun tapi tersier sekunder nggak ada. Ya kan? Pupuk mengular. Waduh. Datang kalau mau panen baru datang. Karena mengular aturnya macam-macam. Penyuluh entah di mana dikit. Ya, ada di kabupaten, ada di supir, ada yang jadi ajudan. Peneliti pertanian Pertanian pindah BRIN. pindah BRIN. Pindah ke BRIN, pertanian jadi besi tua itu nggak boleh lagi. Nggak Jadi boleh itu lagi dampaknya kan varietas pertanian jadi 20 tahun yang lalu bibitnya. bibitnya 20 tahun yang lalu. Tebu Belum ada yang bibit baru lagi. nggak ada yang baru. BRIN anggarannya kecil. Anggaran kecil, ya bagaimana ya? Anggarannya kecil Pak. Ya kita perlu bibit padi ya nggak cukup. Nah itu Pak Zul mau mulai dari mana itu untuk Iya, Pak Zul. membenahi Padahal Pak semua Zul itu? Saya percaya selalu ada jalan kalau kita sungguh-sungguh. Ya kan? Nah, ya kita benahi. Apa Pak? Mulai dari mana penting, Pak? yang sekarang? paling utama presiden itu sungguh-sungguh dan mendukung habis. Itu yang paling penting. Oke. Oh, komitmen Pak Pak. Prabowo luar biasa Pak dukungannya. Contohnya apa Pak misalnya Pak? Yang paling Misal, konkret ya. nih, yang Contoh. kita bisa lihat publik. Pak, saya udah tahu masalah utama kita ini luas lahan 7,5 juta, 7,4 juta. Yang ditanam cuma 10 juta. Produksi kita 54 juta. Hafal Pak saya. Gabah 50 juta. Artinya Pak, ini sawah kita 7,4 juta ini sekali panen, sebagian kecil yang 2 kali panen. Apa? Irigasi. Saya telepon PU, coba cek berapa banyak irigasi yang nggak ada, sawah yang nggak ada irigasi. Pertanian, Sekjen, cek berapa yang sawah nggak ada irigasi. Ketemu 2 juta lebih. Apa Pak? Ini ada 2 juta Pak, itu ada duitnya PU 2 triliun. Selesaikan irigasi kita. Menteri Keuangan, ini ya bintangin dulu ya. Nanti setelah persetujuan Menteri Pertanian dan ini semua udah beres untuk irigasi baru boleh cair. Itu namanya dukungan Pak. Dukungan. Pak pupuk mengular Pak ini Pak. Ya, Bagaimana jalannya? banyak sekali Pak perlu pintunya. impres Bapak. Potong Pak, ini potong. Cukup pertanian, pupuk langsung petani. Petani. Keluar impres, jalan. Sudah jalan Pak, di lapangan sudah jalan. Jalan Pak. Tapi kan saya rapatnya kan 8 kali Pak. Rapat terus kan nggak gampang Pak. Satu impres itu kan, wah ini mau, ini nggak mau, ini mau. Kan Apa itu Pak rata-rata mereka itu begitu? Hanya karena aturan lama atau memang dia beralasan? Pasti kan ada alasan ya, Pak. Ada motif lah Pak. Sesuatu yang berubah nggak mudah ya. Oke. Iyalah. Itu udah Apa ada ekosektoral masih Pak Zul? Iya, ada itu. Macam-macam Pak. Berubah itu kan nggak gampang. Nggak instan. Tapi dengan pembenahan-pembenahan yang sekarang dilakukan ini, kira-kira 2 tahun ini targetnya bisa capai Udah nggak sudah tahun ini nih. Iya. Tahun ini Pak, jagung mungkin naiknya 60-70%. Sekarang lagi bingung. Kapasitas produksinya Pak? Iya, produksi kita. Oke. Jadi kita ini kalau mau bisa. Indonesia ini maju bisa. Asal kita mau aja. Makanya stop impor. Berarti nih. selama ini kita nggak maju-maju Tidak karena hanya nggak mau. impor, kitanya dulu Pak. Kitanya ini loh Pak, pejabatnya, masyarakatnya ini mau nih. Mau. Kalau kita mau bisa. Berarti selama ini Buktinya kita nggak apa, mau Pak? Pak? Kita impor ya nggak mau. Berarti siapa dalangnya pagar laut itu kalau mau bisa ya? Dibuka gitu namanya Pak. Ya jelas lah masa nggak bisa.